Shalom sahabat Suara Sunderman dimanapun berada. Kita jumpa lagi di Suara Sunderman edisi khusus rancangan khotbah yang akan dibawakan pada Minggu 22 Februari 2026. Saya Elianus Baziko, mahasiswa teologi semester 8 yang menjadi host pada episode kali ini, dan telah hadir bersama saya di studio Sunderman Pendeta Elvelina Hulu MTH. Shalom Bu. Shalom. Bagaimana kabarnya Bu? Baik. Puji Tuhan ya Bu. Ya, Ibu Pendeta Elvelina Hulu adalah dosen di STB NKP Sunderman. Beliau juga adalah wakil ketua 3 bidang kemahasiswaan, alumni, dan kemitraan. Sahabat Suara Sunderman, sebelum kita memulai pembahasan rancangan khotbah pada episode kali ini, terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu ya Tuhan Allah kami, sehingga kami boleh berkumpul di studio ini untuk membahas mengenai rancangan khotbah yang akan dibawakan pada Minggu 22 Februari 2026. Kami mohon tuntun dan bimbing kami ya Roh Kudus, sehingga kami boleh mendalami dan menelaah kekayaan dan kedalaman firman Tuhan yang meneguhkan kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Suara Sunderman, yang menjadi nas khotbah pada Minggu 22 Februari 2026 terambil dari Ratapan pasal 3 ayat 49 sampai 57. Saya akan membacakannya untuk kita. Ratapan pasal 3 ayat 49 sampai 57, beginilah firman Tuhan. Air mataku terus-menerus bercucuran, tiada hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Mataku memedihkan jiwaku, oleh sebab semua putri-putri kotaku. Seperti burung aku terus diburu oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Air membanjir di atas kepalaku, pikirku, binasalah aku. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku, janganlah kau tutup telingamu terhadap keluhku dan teriakanku. Engkau mendekat ketika aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Engkau telah menyelamatkan hidupku. Engkau telah melihat ketidakadilan terhadap aku. Ya Tuhan, berilah aku keadilan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu, pada Minggu 22 Februari 2026 adalah minggu pertama dalam masa raya Prapaskah, dan nama minggunya adalah Minggu Invokavit, yang berarti bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Nah, minggu pertama masa Prapaskah ini, nas khotbahnya terambil dari kitab Ratapan, khususnya pasal 3 ayat 49 sampai 57. Saya ingin mulai dengan bertanya, Bu, apa sebenarnya kitab Ratapan ini? Apa isinya dan apa yang melatar belakangi sehingga kitab ini ditulis? Baik, terima kasih Elianus. Benar sekali, minggu depan kita akan memasuki minggu-minggu Prapaskah, di mana kita mempersiapkan diri untuk memasuki Minggu Sengsara dan Minggu Paskah. Kitab Ratapan, mungkin pertanyaan yang pertama, mengapa kitab ini diberi nama Ratapan? Kenapa bukan yang lain, tapi kenapa Ratapan? Karena kitab Ratapan ini berisikan ratapan-ratapan kejatuhan Yerusalem dan kehancuran Yerusalem oleh Babel. Kata ratapan itu adalah menangis dengan suara nyaring. Jadi bagaimana bangsa Israel, atau secara khusus penulis kitab Ratapan ini, menangis dengan suara nyaring
dan dalam tangisannya itu ia menceritakan, ia mengungkapkan apa yang ia alami ketika menyaksikan sendiri bagaimana kehancuran Yerusalem itu. Nah, kitab Ratapan ini adalah sebuah kitab yang unik. Kenapa saya katakan kitab yang unik? Karena kitab ini terdiri dari 5 pasal. Dan 5 pasal ini semua adalah puisi. Puisi yang mengungkapkan bagaimana peristiwa kehancuran Yerusalem, kehancuran Bait Allah pada masa itu. Kitab Ratapan sering dibaca menjelang atau sering dibaca pada minggu-minggu Prapaskah. Itu pada masa gereja mula-mula sudah menjadi sebuah tradisi. Dan dilanjutkan juga pada gereja abad pertengahan. Dan tidak sedikit gereja-gereja di zaman sekarang juga mencantumkan kitab Ratapan sebagai bahan bacaan dalam minggu-minggu Prapaskah. Apa tujuannya? Untuk mengungkapkan bagaimana perjalanan hidup orang-orang percaya tidak luput dari penderitaan dan pergumulan. Tetapi juga mau mengungkapkan bahwa di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah penderitaan, masih ada pengharapan akan pemulihan dan pembaharuan dari Tuhan. Jadi yang menariknya, kitab Ratapan ini tidak hanya memuat kesedihan, tidak hanya memuat pergumulan, tidak hanya memuat penderitaan, tetapi juga di dalamnya ada kepercayaan, ada keyakinan yang tidak goyah bahwa Tuhan akan memulihkan. Ada pengharapan yang teguh di dalamnya. Nah, tadi Eleanus bertanya, apa maksud dan tujuan kitab Ratapan ditulis? Kenapa dia ditulis dan dimasukkan dalam kitab PL? Tujuan pertama adalah untuk meratapi kehancuran Yerusalem. Kita tahu bahwa Yerusalem itu adalah kota kudus Allah. Dan di dalam Yerusalem itu ada tempat kudus Allah, yaitu Bait Allah. Dan ketika itu dihancurkan, bisa dibayangkan betapa menderitanya, betapa sedihnya, betapa hancurnya perasaan bangsa Israel pada waktu itu. Maka mereka meratap. Lalu tujuan yang kedua, penulis kitab Ratapan ini menginginkan agar setiap orang bisa mengambil makna berharga dari tragedi yang memilukan ini. Apa maknanya? Kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Kenapa Tuhan mengizinkan kota kudus Allah itu hancur? Kenapa Tuhan mengizinkan tempat kudusnya itu hancur? Ada apa? Sehingga orang bisa merenung, orang bisa memikirkan mengapa itu terjadi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tujuan atau makna berharga dari peristiwa ini mau mengajar bangsa Israel dan juga kita bahwa Allah akan menghukum, bahwa Allah menghukum bangsa Israel karena dosa-dosa mereka, tetapi Allah sama sekali tidak pernah meninggalkan mereka. Allah menghukum, tapi Allah tidak meninggalkan. Lalu Eleanus bertanya, apa latar belakang kitab ini ditulis? Nah, kitab ini ditulis seperti yang saya katakan tadi, latar belakangnya adalah peristiwa penaklukan dan penghancuran Yerusalem oleh Raja Nebukadnezar dari Babel. Jadi bisa bayangkan Raja Zedekia, para bangsawan, imam, orang-orang pintar, para cendekiawan, semua diangkut ke Babel sebagai orang tawanan. Dan yang tinggal di Yerusalem pada waktu itu hanyalah orang-orang miskin dan para petani. Nah, penulis kitab Ratapan ini saksi mata, menyaksikan sendiri bagaimana tragedi yang memilukan itu. Dan itulah yang mendorong dia menulis puisi-puisi ini. Nah, kitab Ratapan ini terdiri dari 5 pasal. Dan 5 pasal ini sebenarnya adalah
puisi, rangkaian syair-syair. Pasal 1 itu, mulai dari ayat 1 sampai ayat 22, itu mengungkapkan bagaimana keruntuhan dan kesunyian di Yerusalem. Digambarkan bagaimana situasi yang mengerikan itu. Pasal 2 juga terdiri dari 22 ayat. Sama seperti pasal 1, 22 ayat. Menggambarkan bagaimana murka Allah yang dahsyat atas dosa-dosa bangsa Israel. Jadi perlu dulu kita ketahui bahwa hukuman Allah ini tidak terjadi tanpa alasan. Tidak terjadi tanpa alasan. Allah sudah berulang kali menegur bangsa Israel, sudah berulang kali mengingatkan mereka, tapi mereka tidak mendengar. Maka Allah menghukum mereka dengan memakai bangsa asing. Lalu pasal yang ketiga, ini 66 ayat. Ayat 1 sampai ayat 66. Ini berbeda ayat 3 ini. Dia tidak mengisahkan tentang penderitaan yang amat sangat, tetapi mengungkapkan penghiburan dalam penderitaan. Jadi dia tidak menggambarkan bagaimana tragedi yang mengerikan itu, tapi dia tekankan penghiburan dalam penderitaan dan bagaimana pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Lalu pasal 4, itu juga puisi yang keempat, 22 ayat. Nah, itu juga menggambarkan bagaimana kesengsaraan yang dialami oleh Sion. Kesengsaraan yang begitu dahsyat. Dan pasal yang kelima, puisi yang kelima, 22 ayat. Itu adalah sebuah doa untuk memohon pemulihan. Jadi menarik ya, pasal 1 sampai pasal 2, 22 ayat. Pasal 4 sampai pasal 5, 22 ayat. Pasal 3, 66 ayat. Dan dia ada di tengah. Jadi pasal 1, pasal 2, pasal 4, duka cita, kesedihan yang mendalam. Pasal 3, ada harapan, ada keyakinan Tuhan tidak meninggalkan. Makanya dikatakan kan, kasih setiamu selalu baru setiap hari. Dan pasal 5 itu adalah sebuah doa, permohonan. Tuhan jangan tinggalkan kami. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kadang-kala kita tidak sampai ke situ melihat ya. Tapi setelah kita lihat, setelah kita melihat lebih, ternyata inilah keunikan kitab Ratapan ini. Kumpulan 5 puisi dengan ayat-ayat yang hampir sama jumlahnya, dan ayat pasal 3 berada di tengah menekankan pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Itu yang bisa saya jelaskan atas pertanyaan Elianus tadi. Ya, luar biasa Ibu. Jadi saya berdasarkan penjelasan Ibu tadi memahami bahwa sesuai dengan namanya, kitab Ratapan ini memang berisi ratapan dan ungkapan kesedihan umat Tuhan waktu itu karena kejatuhan Yerusalem dan juga kehancuran Bait Allah, sehingga mereka seperti kehilangan arah. Dan karena itu mereka menuangkannya dalam kitab Ratapan, dalam puisi-puisi, dalam puisi. Dan kalau kita masuk kemudian ke nas khotbah kita Bu, yaitu Ratapan pasal 3 ayat 49 sampai 57. Apa sebenarnya poin-poin penting yang ingin diungkapkan oleh penulis di dalam nas ini sesuai dengan konteks yang Ibu sampaikan tadi, bahwa mereka sedang bergumul, mereka sedang mengalami penderitaan seperti kehilangan pengharapan. Lalu apa pokok-pokok yang ingin disampaikan oleh penulis di dalam nas khotbah ini? Baik, secara khusus kita akan membahas Ratapan pasal 3 ayat 49 sampai 57 yang merupakan nats khotbah pada hari Minggu ini. Nah, ayat ini kita bagi dua. Ayat 49 sampai 54 dan ayat 55 sampai 57. Ayat 49 sampai 54 itu masih memuat mengenai penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel atau bangsa Yehuda ya. Bagaimana penderitaan? Kita bisa lihat dalam ayat-ayat itu dikatakan air mataku terus-menerus bercucuran. Itu mengungkapkan betapa besarnya penderitaan yang mereka alami. Air mataku
terus-menerus bercucuran, seakan-akan tidak ada yang bisa menghentikan kesedihan ini. Lalu dikatakan, seperti burung aku diburu. Mereka melempar aku ke dalam lubang, melontari aku dengan batu. Air membanjir di atas kepalaku, menggambarkan bagaimana penganiayaan yang mereka alami dari orang-orang yang tidak menyukai mereka. Jadi umat pilihan Allah, ya kan, bangsa yang dikasihi Allah, tiba-tiba mengalami penderitaan yang begitu dahsyat. Itu yang membuat mereka tidak sanggup menerima ini. Makanya mereka meratap. Dan itu terlihat dalam ayat 49 sampai 54. Tetapi di ayat 55 sampai 57 ada peralihan. Yang tadinya ratapan kesedihan, tetapi di ayat 55 sampai 57 ada pengharapan. Ada pengharapan. Ada keyakinan bahwa Tuhan mendengar seruan mereka. Nah, itu yang menarik. Jadi menangis terseduh-seduh, bergumul, lalu tiba-tiba terangkat dengan menyatakan bahwa Tuhan mendengar seruanku. Tuhan tahu apa yang kurasakan di tengah-tengah keterpurukan mereka. Makanya dikatakan dalam ayat 55, "Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam." Nah, lubang ini melambangkan kehancuran, penderitaan, dan keputusasaan. Atau lubang ini merupakan metafora dari kematian dan hidup yang jauh dari Allah. Jadi aku berada di tempat yang sangat menderita, lalu aku memanggil namamu. Aku memanggil namamu, itu kan sebuah pengharapan. Tidak ada pertolongan lain selain kepada Allah, penyelamat, penolong, dan pelindung bangsa Israel. Lalu dia katakan dalam ayat 56, "Jangan kau tutup telingamu terhadap keluhanku dan teriakanku." Sebuah permohonan. Dan ini terlihat bagaimana dia begitu dekat dengan Tuhan. Bagaimana dia begitu jujur. Jangan kau tutup telingamu terhadap keluhanku dan teriakanku. Dengar Tuhan. Lalu di ayat 57 dia mengatakan, "Engkau dekat ketika aku memanggil." Ini sebuah pengakuan bahwa Allah akan mendengar doa orang percaya dan Allah hadir di tengah-tengah penderitaan. Dan tentu Eleanus, 55-57 ini, yaitu merupakan sebuah pengharapan, itu muncul ketika mereka sudah menyadari dosa-dosa mereka. Iya kan? Mereka menderita, lalu mereka bertobat, lalu mereka kembali dan berseru kepada Allah. Jadi di pasal 3 ini kita bisa melihat mereka sudah menyadari kenapa Allah menghukum. Kenapa Allah menjatuhkan hukuman itu. Lalu mereka bertobat dan mereka menyadari semua ini karena pelanggaran mereka, karena dosa mereka di hadapan Tuhan, dan mereka kembali kepada Allah. Dan mereka berseru memohon pertolongan kepada Allah. Bukan lagi kepada dewa-dewa Baal. Bukan lagi kepada Mesir. Bukan kepada Asyur. Karena selama ini mereka berharap kepada kekuatan-kekuatan manusia. Tapi akhirnya mereka menyadari hanya Allah lah satu-satunya sumber kekuatan. Maka mereka berseru kepada Allah dan berharap bahwa Tuhan akan mendengarkan permohonan mereka. Itulah yang bisa kita lihat dari ratapan pasal 3 ini. Keindahan dari puisi yang ada dalam ratapan pasal 3. Ya, luar biasa Ibu. Berdasarkan penjelasan Ibu tadi bahwa nas khotbah ini, ratapan pasal 3 ayat 49 sampai 57, itu menggambarkan bagaimana umat yang meratap dengan terus terang di hadapan Allah, tetapi kemudian mereka menyadari mengapa mereka berada dalam penderitaan seperti itu, dan karena itu mereka berseru kepada Tuhan. Itu tadi seperti Ibu jelaskan dalam ayat 55 sampai 57 yang menggambarkan hubungan yang begitu dekat
dengan Tuhan, walaupun mereka sebenarnya sudah mengalami penghukuman karena dosa-dosa mereka sendiri, tapi akhirnya mereka menyadari bahwa itu karena kesalahan mereka. Betul. Dan mereka datang mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, Ibu, tentu kita percaya bahwa firman Tuhan itu kekal. Betul. Walaupun ini ditulis di zaman bangsa Israel, bangsa Yehuda dulu, tetapi kita percaya bahwa firman Tuhan itu menyapa umat Tuhan di segala zaman dan tempat. Betul. Lalu dari nas khotbah ini, apa kira-kira pesan-pesan firman Tuhan yang bisa menjadi refleksi bagi setiap orang percaya, termasuk sahabat Suara Sundirman yang sedang menonton rancangan khotbah ini, sehingga itu bisa menjadi penguatan dan penghiburan bagi umat Tuhan dalam menghadapi pergumulan dan penderitaan Saat ini. Baik, terima kasih Elianus. Ya, apa yang bisa kita terapkan dalam hidup kita dari kitab ratapan yang menjadi nas khotbah pada minggu ini. Tema khotbah minggu 22 Februari itu adalah Tuhan dekat tak kalah aku memanggil. Sebuah tema yang sangat sangat dekat dengan kehidupan kita. Nah, yang bisa kita refleksikan dari ratapan pasal 3 ayat 49 sampai 57 ini adalah orang percaya tidak luput dari penderitaan dan pergumulan dalam menjalani kehidupan ini. Sekalipun kita orang beriman, orang yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, tapi kita tidak bisa luput dari penderitaan dan pergumulan. Dan ketika kita menghadapi pergumulan dan penderitaan, kita sering tidak berdaya dan hampir putus asa. Ya, ada banyak ya penderitaan dan pergumulan yang dialami oleh anak-anak Tuhan saat ini. Sakit penyakit, biaya hidup, banyaklah. Nah, itu yang pertama, bahwa kita tidak luput dari penderitaan dan pergumulan. Lalu yang kedua, orang percaya juga tidak luput dari cobaan, dari pencobaan. Pencobaan selalu datang untuk membuat kita ragu atas kasih Tuhan, untuk membuat kita ragu akan pertolongan Tuhan. Dan bacaan kedua nanti hari Minggu ini diambil dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Pencobaan terhadap Yesus di padang gurun. Bagaimana iblis mencobai Yesus. Yesus sendiri Allah yang menjadi manusia dicobai oleh iblis, apalagi kita, manusia ciptaan. Jadi anak-anak Tuhan juga senantiasa akan menghadapi pencobaan dari kuasa kegelapan. Dan kadangkala kita hampir gagal dalam menghadapi pencobaan itu. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan orang percaya. Sekalipun kita menghadapi pergumulan, penderitaan, sekalipun kita menghadapi godaan, menghadapi pencobaan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah yang disampaikan dalam kitab ratapan secara khusus pasal 3 ini. Berserulah kepada Tuhan di dalam iman dan pengharapan. Iman dan pengharapan itulah yang membuat mereka bertahan di tengah-tengah penderitaan itu. Berserulah kepada Tuhan dalam setiap kesesakan. Dan Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan menyertai, menjawab pergumulan kita sesuai dengan nama minggu, Infokafit. Mazmur pasal 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan meninggikannya. Aku akan menyertai dia. Berserulah kepadaku. Aku akan menyertai dia. Itu sebuah penghiburan yang begitu besar bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sendiri di tengah-tengah pergumulan hidup yang kita alami. Sekalipun ada ratapan-ratapan yang terjadi dalam hidup kita, tapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Sesuai juga dengan ayat hafalan minggu ini, diambil dari pasal 3 ayat 57, baca untuk kita. Ya.
Engkau mendekat ketika aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Ya, itulah ayat hafalan minggu ini, ayat emas yang menguatkan kita. Ya, dari penjelasan Ibu tadi, itu membuat saya semakin mengerti betapa dalam dan kayanya makna kitab ratapan ini, secara khusus pada pasal 3 ayat 49 sampai 57 yang menjadi nas khotbah pada hari Minggu 22 Februari 2026. Sahabat Suara Sunderman, melalui rancangan khotbah ini, kita diingatkan bahwa pada satu sisi penderitaan itu adalah bagian dari kehidupan manusia sebagaimana terjadi pada umat Tuhan. Tapi di sisi lain, kita dikuatkan bahwa segelap apapun dan sesulit apapun penderitaan itu, masih ada harapan. Dan harapan itu hanya kita temukan di dalam Tuhan. Sesuai tema minggu ini adalah Tuhan dekat tatkala aku memanggil. Maka kiranya dalam setiap penderitaan yang kita hadapi, kita tetap memiliki iman dan pengharapan. Tuhan dekat kepada kita. Terima kasih Ibu telah berbagi dalam episode kali ini. Kiranya ini bisa menambah pemahaman dan membantu para pelayan Tuhan yang akan mempersiapkan diri untuk menyampaikan khotbah pada hari Minggu 22 Februari 2026. Dan terima kasih untuk sahabat Suara Sunderman yang tetap setia mengikuti episode ini. Sampai jumpa di episode rancangan khotbah berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini, serta jangan lupa subscribe kanal YouTube STT BNKP Sunderman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.